yang lebih penting kecuali berbaikan dengan Allah. Terus saudara mencari hadirat, terus saudara mengandalkan Tuhan, terus saudara buka hati, menangis di hadirat Tuhan. Ada kekuatan besar itu mengalir. Semakin banyak persoalan, semakin harus yakin, semakin percaya, karena persoalanlah yang mendidikmu, persoalan yang membawa engkau dalam kemenangan, persoalanlah yang akan membawa keberhasilan yang tertunda. Rencana Tuhan tidak biasa-biasa bagimu. Percayalah, 2024 engkau akan diberkati lebih dari 2023. Asalkan engkau bertobat, asalkan engkau beri pendidikan, asalkan engkau rendah hati, dimanapun engkau berada, engkau sukses. Biarlah ucapan syukur ini Tuhan kami naikkan di penghujung tahun ini. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Biarlah segala sesuatu ucapan syukur ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah-Mu, dan kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati dan mengurapi setiap kami. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat bahwa ya ada beberapa jemaat yang keluar kota, ya. Dan ada beberapa juga yang masih sakit ya karena keletihan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sepanjang tahun. Di dalam tahun 2023 ini Bapak Ibu sudah banyak mendampingi, membantu, menolong pelayanan di tempat ini, dan terbeban di dalam segala sesuatu, baik pergumulan doa, mendukung kami di dalam segala hal. Dan kami bersyukur bahwa sampai saat ini pun kita semua masih tetap setia. Ya, berbahagialah yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami. Kita akan melihat bahwa tema akhir tahun kita adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 adalah sebuah pelajaran berharga 2023 dan bagaimana kita menghadapi 2024. Ya. Dan kalau kita lihat adalah gambar sebuah batu
batu pertolongan, atau di dalam bahasa aslinya itu Ebenezer. Ya, dan kita akan melihat pelajaran apa yang kita akan terima, yang kita mau memperhatikan untuk perjalanan tahun kita ke depan. Mari kita lihat dalam sebuah perjalanan hidup kita. Pentingnya ucapan syukur. Di akhir 2003, ya, ada banyak sekali 2023 ini mengakhiri sepanjang tahun dengan cara yang berbeda. Ya, tapi saya bersyukur Bapak Ibu, adik-adik sekalian tangkap untuk menjalani, ya, mengakhiri tahun, dan besok perjamuan kudus. Dan kita akan mengawali tahun ini dengan makan dan minum tubuh dan darah Kristus, dan kita minta supaya Tuhan menuntun kita, ya, sepanjang tahun 2024. Dan hari ini kita akan belajar apa sih yang harus kita evaluasi. Mari kita introspeksi diri. Saya pun juga mengevaluasi di dalam pelayanan ini. Mana yang istilahnya stuck di tempat, yang mana berjalan, yang mana masih dalam persoalan, yang mana di dalam sukacita dalam kemenangan. Kita akan introspeksi diri masing-masing. Saya sebagai orang tua, apa yang saya lakukan? Apa masalah yang terjadi di dalam rumah tangga saya? Selama saya menjadi seorang anak, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya sepanjang tahun sampai akhir ini? Dan kalau saya sebagai seorang pengusaha, apa yang terjadi? Apakah progres? Apakah turun? Apakah biasa-biasa? Ya, hanya sebatas ya cukup. Mari kita lihat. Kalau memang gagal, kalau memang ada persoalan, kalau memang ada suatu kesulitan, akhirnya kita belajar sama-sama supaya pelajaran 2023 ini untuk kita masuk dan mulai mempercayai bahwa kekuatan dan kuasanya yang besar terjadi dalam 2024. Ya, tidak ada salahnya kita mengevaluasi. Dan saya juga memperhatikan memang terkadang sebagaimana Samuel mendidik Daud, ya, mendidik Saul yang begitu keras sekali sama Saul. Ketika Saul tidak dengar-dengaran, lalu dia menangis. Ya, Samuel pernah menangis dampak daripada Saul yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Lalu di ayatnya berkata, betapa menyesalnya aku mengurapi engkau, kata firman. Ya, perjalanan hidup kita, saya percaya pelajaran 23 adalah pelajaran yang berharga, dan kalau memang itu kita berhasil, mari kita tingkatkan keberhasilan itu di 2024. Kalau memang kita menjadi pribadi yang biasa-biasa, yang kalah dalam pergumulan, mari kita lihat Tuhan, pelajaran 23 ini tidak akan terulang lagi. Dan saya percaya 2024, ya, supaya kita mengalami banyak pemulihan dan kemenangan. Nah, Samuel 7 ayat 12, mari kita baca. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, setelah itu Samuel mengambil sebuah batu dan meletakkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, artinya batu pertolongan, karena katanya sesungguhnya sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Nah, Mispa ini, saudara, kalau kita perhatikan, apa yang kita dapatkan dari pelajaran Mispa? Saya dapatkan satu poin. Yang pertama adalah ada kebangunan rohani di Mispa. Ya, saudara perhatikan,
Kenapa kebangunan rohani ini terjadi di Mizpah? Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama di situ, saudara lihat bahwa tabut Allah itu ada di Kiryat Yearim, di tempatnya Abinadab. Ya, itu di tempat bukit, di tempat ketinggian. Lalu kalau kita lihat perjalanan daripada bangsa Israel ini ketika mereka jauh dari tabut Allah, kalau kita lihat lagi di sini perjalanan ini adalah ketika mereka jauh dari tabut Allah itu selama kurang lebih 20 tahun. Ya, di ayat kedua itu. Ya. Berlalulah waktu yang cukup lama, ya ini 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya, 20 tahun perjalanan kehidupan bangsa Israel yang biasanya kemana tabut Allah, mereka mengalami kemenangan dalam sebuah peperangan. Baik itu merobohkan tembok Yeriko, itu tabut Allah ada di depan. Ya, perjalanan demi perjalanan hidup mereka selalu menang dalam peperangan. Tetapi ketika tabut Allah itu jauh dari mereka, lalu mereka mengalami kekalahan. Apa pelajaran sampai di sini? Ya, makanya kebangunan rohani itu terjadi di Mizpah. Kenapa? Karena bangsa Israel ketika dia jauh dari tabut Allah, dia menyembah Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Ya, menyembah patung-patung, dia menyembah istilahnya dalam perjalanan hidupnya tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tetapi dia hanya percaya bahwa apa yang dia buat lewat tangannya, apa yang dia buat mungkin ke patung batu atau patung kayu, itu dia menggantikan tabut Allah. Ya, dia menggantikan seperti seolah-olah inilah yang menjagaku. Nah, di situ Tuhan murka dalam kehidupan mereka. Nah, dari lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 5, mari kita lihat. 1 Samuel 7 ayat yang kelima. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Saudara lihat, kalau di dalam ayat yang ketiga itu dikatakan Allah asing atau Asitoret. Ya, Asitoret itu yang mereka sembah. Maka ketika Samuel menyampaikan kepada bangsa Israel ini, lalu mereka berubah di dalam kehidupan mereka. Maka di ayat 5 ini kata Mizpah itu, pertobatan di Mizpah itu adalah tempat perpisahan dan pertobatan. Saya melihat apa sih Mizpah ini, di mana Mizpah ini, bagaimana keadaan Mizpah ini. Dan lihat, saya teringat dalam Kejadian 31 ayat 49, gak usah dibuka saja, saya cerita saja. Karena nanti panjang melebar ceritanya. Ini adalah perpisahan antara Laban dan Yakub. Pada waktu Yakub itu sudah memiliki 13 anak. Ya, 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan namanya Dina. Ya. Ketika Yakub sudah menikmati semua baik keturunan maupun harta yang begitu banyak, lalu dia lari. Dan pamannya Laban mengejar ya daripada Yakub ini dan berhenti ditemukan di Mizpah. Lalu mereka membuat sebuah perjanjian di situ. Ketika mereka membuat perjanjian, disitulah tempat perpisahan. Karena apa? Karena Yakub tidak mau lagi, walaupun dia di situ diberkati, tetapi dia mau progres, mau naik lebih dari itu. 2023 ini saudara sudah diberkati. Ini tanggal hari 31, hari Minggu,
Ini perpisahan kita untuk 2024. Dan apa yang kita lihat di 2023, mari kita tinggalkan. Kalau memang itu ada pergumulan, kalau memang itu persoalan yang belum selesai, mari kita naik untuk melihat hari ke depan. Saya sebagai seorang hamba Allah, saya juga berpikir, terkadang saya mendidik saudara lewat pengajaran begitu kerasnya. Tidak ada satupun dalam diri kami untuk melihat jemaat hidup di dalam biasa-biasa, walaupun kita lihat Yakub ini diberkati, tapi dia mau naik, mau menggenapi janji Tuhan, mau merebut, mau menggenapi janji Tuhan, yaitu tempat tanah perjanjian. Kalau dia terus berada ya di rumah Laban, maka hanya sebegitu-sebegitu saja, walaupun dia diberkati. Saudara, saya rindu 2024 ini adalah kebaikan dan kedahsyatan, kekuatan tangannya dan kuasa yang besar lebih hebat lagi daripada tahun 2023. Itu suatu kerinduan kami. Terkadang saya menyampaikan firman tajam. Karena Alkitab berkata ketika firman itu disampaikan ibarat pedang bermata dua, dia menusuk sampai sumsum dan tulang, tulang dan sumsum. Bahkan bukan saudara yang juga seperti pedang bermata dua, itu artinya satu sisi kena ke saudara, satu sisi kena ke kami. Artinya saya juga belajar Tuhan, ada sebuah kerinduan Tuhan. Terkadang memang kalau saya perhatikan perjalanannya Nathan setelah Samuel meninggal, lalu Nathan menggantikan Samuel, mendidik Daud begitu kerasnya. Kamu Daud harus bertobat. Saya kan tidak seperti begitu bagi saudara, dengan hati yang bijaksana dan memberikan pengajaran. Ya, apa sebuah kerinduan supaya seumur hidup sampai matinya Daud tetap ada didikan Nathan, tetap ada didikan. Waktu di tempat tidur dia bicara, Daud, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ini anakmu Samuel yang harus Salomo yang harus menjadi raja. Bukan yang ini Daud. Jangan sampai salah Daud. Daud masih bisa ditegur. Nah, apa tujuannya? Perpisahan Yakub dan Laban di Mizpah ini adalah Yakub walaupun diberkati, tetapi dia mau naik lebih lagi. Itulah kerinduan kami terhadap anak-anak muda di tempat ini. Itulah kerinduan kami terhadap keluarga lepas keluarga di tempat ini. Saudara diberkati tahun kemarin, tahun ini. Begitu luar biasanya. Saya berpikir dan saya melihat tidak ada satupun jemaat yang tidak diberkati, semua diberkati. Tapi harus 2024 lebih lagi. Ya, ada yang sudah S1, harus lebih lagi. Ada yang sudah bekerja, kemarin saya bilang, saudara sudah diberkati di tempat ini. Anggaplah saudara diberkati dengan gaji di bawah 10 juta. Yang saya tahu, gaji di atas 10, 20, 30 masih ada. Omset saudara mungkin anggaplah 10 juta atau 20 juta per bulan, masih bisa lebih lagi. Anggaplah di dalam pelayanan ini ada 10 jiwa, ada 20 jiwa, ada 30 jiwa, dan berapa banyak orang seberang yang kita baptis. Ya, ada berapa banyak orang seberang, bukan orang Kristen, tetapi mereka dibaptis. Dan saya percaya tahun ke depan lebih banyak lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada progres, ya, ada progres. Nah kita lihat demikian juga Yakub. Ada progres, bukan sekedar punya anak 13, bukan sekedar punya kambing dan domba dan lembu itu sampai dia kasih kepada kakaknya. Pada waktu dia berjumpa dengan kakaknya, ya, di situ dia berikan kambing sampai domba dan kambing, lembu itu sampai ratusan. Dia berikan. Betapa kayanya Yakub keluar dari rumah Laban, ya. Tetapi saudara tahu, kekayaannya dia, kelimpahan janji Tuhan melebihi ketika dia keluar dari rumah Laban.
rencana Tuhan tidak biasa-biasa bagimu. Percayalah, 2024 engkau akan diberkati lebih dari 2023. Percayalah, anakmu itu anak yang luar biasa, lebih dari tahun 2023. Percayalah itu, harus yakin dulu. Makanya saya memberikan sebuah kebenaran firman. Di Mizpah ini tempat pola pikir diubah. Di Mizpah juga tempat berkumpulnya Israel yang bertobat. Jadi langkah awal, kalau saudara melihat bagaimana ayat ini memberikan sebuah pengertian, langkah awal itu adalah pertobatan dulu. Makanya sebelum saya masuk di dalam tanggal 1 nanti perjamuan kudus, mari kita introspeksi, mari kita evaluasi. Apa salah kita? Apa kekurangan kita? Mungkinkah kita lebih keras tahun ini? Mungkinkah kurang bijaksana tahun ini? Saya berharap tahun depan kita lebih bijaksana lagi. Tahun ke depan kita semakin rendah hati. Tahun ke depan kita semakin melihat dengan penuh kasih kepada orang-orang sekitar kita. Bukan berarti persoalan itu menjadi momok bagi kita. Ketakutan 2024 tidak. Setiap kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Amin ya. Keberhasilan yang tertunda. Tidak pernah rancangan Tuhan itu, Alkitab berkata rancangan Tuhan itu adalah penuh damai sejahtera. Rancangan yang baik dan luar biasa. Di Hakim-Hakim 20 ayat 1 juga tempat yang sama arti Mizpah ini. Dan yang poin B adalah aku berdoa kepada Tuhan untukmu. Semua telah menyerukan bangsa itu untuk bertobat dan mereka mau melakukan. Mari 2023. Kalau saudara mau melihat sebuah pendamping, Samuel ini mendampingi selama hidupnya dan matinya pun dia masih tetap mendampingi bangsa Israel. Artinya kita butuh pendampingan. Di rumah ada pendampingan orang tua. Di gereja ada pendampingan kami sebagai hamba-hamba Allah. Di rumah orang tua jasmani saudara, di gereja adalah orang tua rohani saudara. Perlu ada pendampingan. Maka di sini dikatakan, aku akan berdoa kepada Tuhan untukmu. Jadi Samuel punya beban, punya hati. Untuk apa? Mendampingimu baik di dalam pembicaraan secara langsung maupun Samuel duduk sendiri dan dia berdoa bagi saudara. Berapa banyak selama tahun 2023 kami selalu berdoa buat saudara. Ada yang lewat telepon, ada yang lewat WA, ada yang mungkin kita lewat Zoom, ada yang mungkin lewat perjumpaan secara langsung. Kami selalu berdoa buat saudara. Dan di rumah juga harus ada pendoa bagi keluarga. Ini penting sekali. Karena ketika satu orang dipulihkan, maka seisi rumah akan dipulihkan, akan diselamatkan. Dan Samuel ini memotivasi, mendidik, menasihati. Dan di situ juga tidak sedikit teguran. Samuel ketika menyampaikan pesan Tuhan, raja pun ditegur. Saudara, relakan hatimu untuk firman menegur saudara. Selama firman, saudara pilah-pilah bahwa firman ini yang cocok kepada saya dan firman ini tidak cocok kepada saya, saudara tidak akan pernah dewasa. Saudara tidak akan pernah melihat sebuah pemulihan. Ketika kita menyampaikan, saya selalu berkata begini, kalau saya ingin menyampaikan firman Tuhan, ketika turun di atas mimbar, saya lihat, Tuhan, karena pesan Tuhan sudah menyampaikan, ketika kau di atas mimbar, kau menyampaikan bagikan pedang. Ya, dan saya mengevaluasi, selama khotbah-khotbah ini, saya banyak bicara tentang keluarga. Saya banyak bicara tentang penundukan diri. Saya banyak bicara tentang bagaimana mengasihi, baik anak dan istri, bagaimana anak dan istri menghormati. Mungkin serasa kurang pas di dalam kehidupan saudara, dalam pola pikir saudara. Tapi saya mau sampaikan,
Tidak ada satu niat pun di dalam kehidupan kami untuk saudara tidak diberkati. Kalau saudara baca dalam kitab Raja-Raja dan Samuel, anak-anak Daud yang mau diarahkan, dia sampai puluhan tahun. Bahkan kalau kita lihat Yosia, itu puluhan tahun, antara 50 tahun. Dan dia paling muda, sekitar 7 atau 8 tahun udah jadi raja. Dan dia terus dibimbing, dia terus dibina, dia terus dididik. Kenapa? Karena didikan itu kata firman. Ya, ketika kita mau dalam ajaran, kalau kita mau diarahkan, maka setiap jalan kita akan terus lurus. Ketika kita serong kanan, ketika kita serong kiri, lagi diarahkan. Itu sebenarnya membawa kita sebuah hal-hal yang baik. Saudara, terkadang di rumah juga, saudara melihat bahwa didikan orang tua mungkin keras bagimu. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau hari-hari gini, bagi kami dulu masih muda, lebih keras didikannya. Dulu kami enggak pakai omongan, pakai kabel, pakai sabuk. Tapi sekarang tidak. Orang tua mendidik itu dengan mungkin, ya ada senyum, ada tertawa, ada marah. Tapi saya mau katakan, kami dulu orang-orang tua, didikannya itu berbeda. Ya, relakan hatimu dididik. Saya percaya saudara akan dibawa. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak mau melihat anaknya sukses. Mereka pasti mau melihat anak saya berhasil, anak saya sukses. Terkadang orang tua itu ketakutannya berlebihan. Wajar namanya orang tua. Suatu kelak saudara akan jadi orang tua. Pasti saudara akan mengalami yang sama. Takut melihat anak-anak saudara. Kadang-kadang lihat kalau jatuh sedikit, nak, aduh jatuh kenapa? Hati-hati nak. Ya, jangan lagi. Bu ya kamu supaya lihat dengan 3 mata. Umpama begitu. Padahal cuma 2 mata. Jadi terkadang orang tua itu takut dengan berkelebihan karena dia mau anak-anaknya selamat. Ya, terkadang kalau saya berjalan sama ibunya, saya berjalan di sebelah kanan karena saya tidak mau kalau keserempet itu istri saya yang kena, saya selalu ya di kanan. Ya, seperti itu. Jadi kerinduan-kerinduan kita itu untuk masa depan 2024, mari kita lihat apa pelajaran di 2023. Saya berharap mari kita bijaksana. Amin ya. Nah, saudara lihat, itulah namanya pendampingan di rumah maupun di hal-hal rohani. Perlu motivasi baik di rumah maupun didikan itu bukan sekedar di sekolah. Didikan itu ada di rumah, ada juga di gereja. Nasihat itu kalau saudara mendengar guru, saudara pasti dengar karena pasti dapat nilai. Karena saudara pasti menentukan, saya takut kalau nggak dengar guru. Karena apa? Takut nanti nggak naik kelas. Saudara, ada sesuatu yang istilahnya yang mempengaruhi perjalanan hidupmu, kadang-kadang kita dengar. Dan saya berharap kalau kita menasihati, menegur, motivasi, saudara punya berpikirannya sama. Guru, orang tua, dan hamba Allah, dan gembala itu sama. Sama seperti saudara juga menghargai Tuhan. Kalau saudara menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, maka bukan sekedar kau diberkati di bumi, maka kau akan diberkati juga di sorga. Ya, tetapi saudara lihat bagaimana bangsa Israel, dia tidak mau dengar-dengar, dia merasa jauh. Ya, 20 tahun tidak tabut Allah itu tidak bersama-sama dengan dia. Artinya apa? Pikirannya, istilahnya ke kanan dan ke kiri, kadang mundur ke belakang karena melihat segala kehidupannya dia. Dia melihat sisi kurang-kurangnya. Tapi makanya Samuel berkata, di Mizpah engkau harus berubah. Di poin-poin ini makanya engkau berdoa. Setelah bertobat, dia masuk. Samuel berdoa baginya. Tetapi Samuel bukan sekedar berdoa baginya, tetapi respon bangsa Israel harus juga sinkron. Harus saling sambut. Ibarat orang jabat tangan, bukan bertepuk sebelah tangan. Ketika jabat tangan, maka saudara juga harus jabat tangan sama-sama. Dan ikat dengan erat-erat, salam yang erat-erat. Samuel mau, jangan dia hanya minta berdoa untuk keselamatan bangsa Israel, tetapi orang Israel tidak mau bertobat. Maka dilihat di dalam ayat ini, pentingnya penjagaan benteng pertahanan orang yang terbeban untuk berdoa. Saudara, sehebat apapun kita, kalau tidak ada yang berdoa bagimu. Sehebat apapun bisnismu, kalau engkau tidak libatkan doa. Sehebat apapun engkau menjaga anak-anakmu 24 jam,
tetapi dengan doa dia menjaga anak-anak kita 24 jam. Artinya di rumah, di perusahaan, di pekerjaan, di gereja ada pendoa-pendoa yang terbeban. Dari rumah ada 5 orang, 1 pendoa untuk menjaga 4 dan menjaga dirinya. Dari sekian jemaat ada pendoa. Bayangkan kalau hamba Allah tidak berdoa. Bayangkan kalau gereja tidak terlibat dalam doa. Bagaimana jadinya? 20 tahun itu pelajaran berharga. Tabut Allah itu berbicara kehadiran Tuhan. Tetapi ketika mereka pisah, dan saya berharap di dalam 7 hari kali 24 jam, 2 jam saudara kuat di tempat ini. Tetapi bagaimana 6 hari kali 24 jam kemudian, sanggupkah kita kuat? Tetapi ketika ada yang berdoa bagi saudara, maka 7 kali 24 jam saudara akan dibentengi, dijaga, terus didoakan. Terus itu penting, pendoa itu penting. Ya. Nah, harus ada orang yang terbeban. Kedua, Samuel tahu bahwa pekerjaan Tuhan dalam diri mereka hanya dapat diselesaikan melalui doa. Tidak bisa. Ciri khas di tempat ini memang segala sesuatu kami banyak kurangnya. Ya. Tapi saya mau katakan masing-masing Tuhan memberikan sebuah organisasi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ada jadi tangan, jadi kaki, jadi mata, jadi telinga, jadi kepala, semua punya kekurangan. Secara gereja yang satu dipakai dalam pujian penyembah, di dalam gereja yang satu dipakai dalam hal apa? Ya, di dalam hal manajemennya juga luar biasa, merangkul sampai ke akar rumput, akar ke bawah. Mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Ada yang gereja dipakai mukjizat, dipakai kesembuhan, ada gereja yang bergerak di dalam penginjilan, ada gereja yang bergerak di dalam apa? Pengajaran firman. Semua itu baik. Jadi tidak ada yang lebih daripada yang lain. Karena Tuhan memberikan semua gereja itu baik adanya. Nah, itulah sebabnya tidak ada satupun di dalam kehidupan kita tidak diselesaikan kalau tanpa doa. Doa yang bisa menyelesaikan saudara, ya, persoalan saudara. Nah, menimba air, arti dari menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan, artinya begini. Upacara penuangan air menunjukkan jiwa itu dicurahkan di hadapan Tuhan. Ketika saudara sudah berbuat banyak kesalahan. 2023 pelajaran apa Tuhan? Saya buat salah kemarin Tuhan. Bulan Februari Tuhan tanggal sekian fatal Tuhan. Tuhan saya minta ampun Tuhan. Mulailah. Artinya apa? Penyesalan diri tetapi melangkah. Jangan hanya penyesalan diri, tetapi mengulang lagi. Ya, karena setiap segala sesuatu, kegagalan 2023, masalah 2023, kalau saudara hanya menyesal, minta ampun, tapi saudara tidak mau melangkah, maka 2023 akan hal yang sama terjadi 2024. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan bisnismu gagal? Mau sampai kapan rumah tanggamu punya masalah? Mau sampai kapan anak-anakmu punya masalah? Mau sampai kapan? Ya, mau 5 tahun lagi? Begitu terus? Ayo, ini sampai di sinilah. Ya, sampai di sinilah persoalanku. Sampai di sinilah Tuhan menolongku. Dan aku percaya pertolongan itu bukan sampai di sini saja. Karena saya mau katakan begini, tahun 2023 sama peperangan tahun 2024 berbeda. Masalah 2023 dengan masalah 2024 berbeda. Karena saya mau sampaikan hari-hari semakin jahat. Dan kita lihat situasi politik dunia, situasi ekonomi dunia, situasi keadaan dunia. Kalau kita berdoa, kalau kita mencari Tuhan, dengan cara 2023, kita pakai 24. Ya, maka saudara akan terus mengalami hal yang sama.
Sebab itu saya mau katakan begini, ekspresi kata menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan, itu ekspresi kekosongan dan ekspresi kebutuhan. Artinya, kalau saudara merasa sanggup, sama kok 2024, ya saya tidak mau seperti pola pikir begitu. Kalau ada orang yang punya berpikir begitu, monggo silakan. Kami hanya sebatas mengajar. Toh juga tidak ada perubahan tahun depan, monggo silakan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Ya, tapi saya mau bilang begini, ayo, kata mencurahkan air itu adalah kita butuh Tuhan. Perjalanan tahun depan itu kita butuh Tuhan. Kita tidak akan mampu tanpa Tuhan, arti kekosongan ini. Kita butuh pembelaan Tuhan, kita butuh tangannya Tuhan, kita butuh kuasanya Tuhan. Karena kita tahu perjalanan tahun ini adalah perjalanan tahun, mungkin kami sudah mengalami keberhasilan. Tapi tahukah saudara tahun depan bagaimana? Tahukah bagaimana Yakub kalau hanya di rumah Laban? Kalau dia tidak mau melangkah, maka pada saat 21 tahun dia di rumah Laban, 20 tahun rumah Laban, maka Allah berbicara tahun depan, engkau harus pulang. Engkau harus keluar dari rumah Laban. Sebenarnya di rumah Laban dia sukses. Dia nyaman. Enggak 1 anak, enggak 2 anak, tapi 12 anak. 13 anak. Secara manusia, itu dia sudah sukses dalam kehidupannya. Tapi kalau dia tidak melangkah, maka dia tidak pernah melihat bangsa yang besar terjadi. Dia tidak bisa melihat tanah perjanjian. Kalau saudara hanya merasa diri hari ini, tanpa Tuhan saya sukses. Aduh Tuhan Yesus. Saudara sukses 2023 itu karena Tuhan. Dan saya percaya 2024 Tuhan yang sama. Tidak sampai di sini di 31 Desember. Tapi mulai 1 Desember, 1 Januari, dia akan bekerja lebih dahsyat. Maka tema kita, kekuatan. Ia datang dengan kekuatan dan kuasanya yang besar. Dan kita harus percaya bahwa kalau kita tidak percaya, bagaimana lagi? Ada pesan-pesan Tuhan bahwa anak-anak Tuhan 2024 akan banyak lagi diangkat. Bagi saya pribadi, amin Tuhan. Amin Tuhan. Saya percaya itu Tuhan terjadi. Seberapapun jemaat, ada yang mau dituntun, dimotivasi, mau dibina, maka yang itu yang saya akan doakan, yang akan terus saya motivasi. Jadi tidak pernah kami memaksa. Saudara tidak punya hati bagi tempat ini, tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Tapi saya percaya bahwa kata menimba air, mari izinkan Roh Kudus, engkau terus menerima, menimba air itu, mengambil air dalam sumur. Arti menimba air, terus saudara mencari hadirat. Terus saudara mengandalkan Tuhan. Terus saudara buka hati. Kata mencurahkan artinya saudara melepaskan bagi anak-anakmu. Melepaskan bagi keluargamu. Melepaskan saya sebagai hamba Allah seperti ibunya dan saya pribadi. Apa yang kami terima, apa kesuksesan yang dulu pada waktu tahun lalu. Berapa puluh tahun lalu. Kami berjalan dalam kesuksesan karena mengandalkan Tuhan. Saya rindu keluarga-keluarga di tempat ini mengalami sukses yang sama, bahkan lebih lagi. Itu tidak ada. Sebagai orang tua rohani, merasa tersaingi bahwa kalau saudara dipakai Tuhan, terus saya terganggu. Enggak. Saya rindu saudara lebih daripada kami. Saya rindu bukan saudara, bukan S1, S2, S7, S lilin. Ya, saudara harus lebih lagi. Makanya berapa kali kami motivasi, bagaimana pelajaranmu, bagaimana. Karena apa? Ketika kami tahu kami mendoakan. Karena ketika kami tahu kami ingin mengarahkan. Apa persoalanmu? Percaya ya, kamu akan selesai. Percayalah, usahamu akan berhasil. Percayalah.
Itu profetik, propane, itu perkataan. Karena apa? Ketika kita menyampaikan sebuah perkataan yang positif, maka saya yakin perkataan positif itu ketika kita muncul di hati, lalu kita perkatakan, itu yang terjadi, itulah namanya iman. Maka di dalam ayat ini pun juga dikatakan, kata mencurahkan isi hati adalah seperti air dalam penebusan dosa di depan Tuhan. Saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mau kecil, mau besar. Mari, Tuhan, saya mau menjadi pribadi yang bijaksana 2024. Saya mau mengasihi keluarga saya 2024. Saya mau mencintai anak dan istri saya. Mau mencintai suami saya. Mau mencintai di dalam firman. Saya mau mencintai Tuhan di dalam pribadimu, hadiratmu. Mari, seperti seair yang mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Makanya ketika kita diawali tadi kita menyembah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayolah. Ya, marilah kita mau melangkah ke depan. Itu poin C-nya. Nah, poin D-nya adalah berpuasa sepanjang hari. Ketika bertobat, didoakan, lalu langkah pertobatan adalah saya berdoa, dan yang selanjutnya berpuasa sepanjang hari, kami telah berdosa terhadap Tuhan. Jangan keraskan hati. Jangan bela perasaanmu. Kalau kemarin kita merasa hal yang kurang, bahkan mengecewakan saudara lepas saudara, suami, istri, orang tua, anak, hari ini Tuhan kami berdosa karena saya rindu saudara diberkati. Ya. Dari lihat ungkapan kesedihan mereka atas dosa adalah sebuah pesan bahwa tidak ada hal lain yang lebih penting kecuali berbaikan dengan Allah. Sungguh, saya sudah alami semua. Saudara merasa kuat, merasa hebat, merasa jaya. Saya pernah hampir game over. Situ baru saya sadar Tuhan. Saya telepon saudara-saudara, saya minta maaf ya. Apa selama ini saya salah? Karena saya keracunan obat. Semua obat kolesterol, asam urat, obat batuk, itu semua ada berapa obat saya minum, obat jantung. Saya minum sekaligus, hanya jeda berapa jam, dilarikan ke rumah sakit. Kalau saya tidak berbaikan dengan Allah, mau kapan lagi? Ayo hari ini, sampai di sini, ya. Ayo sudahlah, selesaikanlah, meleburlah. Kita saling membutuhkan, kita saling menguatkan. Caranya Yakub pada waktu dia mau dikejar sama Esau, lalu dia buat 2 pasukan supaya apa? Kalau nanti ini yang kena, ini masih selamat. Yakub rupa-rupanya juga mengalami ketakutan ketika Esau akan membunuh anak-anak dan keluarganya. Darah. Dia mau berbaikan dengan saudaranya. Mari, inilah momen yang baik. Bukan sekedar momen Natal, tapi ayolah kita merubah 2024 itu. Supaya saudara melihat sebuah kebaikan-kebaikan Allah. Maka itu pentingnya kita berbaikan kepada Allah. Jangan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama kita tidak berbaikan. Ayolah pulihkanlah. Pulihkan hubunganmu kepada Allah, tetapi yang terpenting adalah pulihkan hubunganmu. Dimulai daripada mana? Dimulai dari rumah tangga. Pengakuan dosa dan menerima pengampunan sangat penting untuk mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan.
dosa menghalangi persekutuan dengannya. Kalau kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10, di situ jelas. Kita nggak bisa berjalan dalam gelap, kita anak-anak terang. Kita harus dipulihkan. Kalau saudara disampaikan bahwa 2024 kita harus menikmati dengan kekuatan tangannya yang kuat dan besar, itu saya. Itu keluarga saya. Itu pekerjaan usaha saya, Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau dipulihkan, maka segala kebaikan Tuhan. Pelajari ayat ini, tolong cek, baca baik-baik di rumah lagi. Benar nggak ayat ini? Ketika Israel mau berubah, membuang ilah-ilah asing, Asioset, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya, Asitoret, dia buang, dia mau melangkah, dia mencari Tuhan, mau mengaku. Saya minta maaf, istriku kemarin, tanggal 30 saya ngomong kasar kepadamu, saya minta maaf. Ayolah, saya minta maaf suamiku, saya enggak tunduk kepadamu. Saya minta maaf, jadi tidak ada yang tidak menjadi sebuah permasalahan. Karena saya pernah lakukan itu. Saya panggil anak-anak saya. 2 anak saya, satu persatu saya duduk. Satu yang perempuan dulu, satu yang laki dulu. Saya ngomong, gimana nak? Dulu karena memang saya agak keras sama anak. Kadang-kadang pakai tangan, dulu. Tapi ketika kami ada pemulihan, Papa minta maaf. Dan sekarang, bagaimana? Hanya lihat saja, mereka sudah ngerti. Ya, nggak perlu lagi. Artinya apa? Hati ketika saudara sudah dipulihkan, saudara minta ampun. Pak, Ma, kemarin saya tidak dengar-dengaran sama Papa Mama, saya minta maaf. Kapan lagi? Inilah harinya, momennya. Jangan melangkah, meninggalkan apa yang di belakang tergantung masih menempel di bajumu. Ayo kita cuci 2024 dengan pakaian yang baru, dengan pola pikir yang baru, dengan pribadi yang baru. Saudara lihat bahwa kebaikan Tuhan itu akan terjadi. Kita belum lihat ayat selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Yang kedua, mendengar dan pola pikir, ini persoalan. Tolong ayat 7. 1 Samuel 7 ayat yang ke-7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang-orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Saudara lihat, 2 pendengaran. 1 orang Filistin, 1 orang Israel. Bagaimana cara menangkapnya? Bagaimana cara mendengar? Mereka mendengar hal yang sama, tetapi pola pikir yang berbeda. Ini menjadi persoalan. Saudara lihat, kalau kita lihat ketika orang Filistin mendengar, hanya bilang begini, ketika orang Filistin melihat Israel yang rendah hati dan bertobat, dan ketika tetanggamu melihat engkau rendah hati dan bertobat, mungkin mereka melihat, oh, dia lagi kesulitan, makanya dia nangis-nangis. Oh, dia lagi persoalan nangis. Belum tentu. Ada orang menangis karena dia mencintai kasih Tuhan. Ada orang menangis karena dia menyesali kehidupannya. Ada orang menangis karena diberkati Tuhan. Ada macam-macam orang menangis. Ya, tetapi orang Filistin ini beda. Ketika dia mendengar, oh dia dalam kelemahan. Ayo kita maju, ayo kita serang. Nah ini kesalahan. Saudara, banyak orang akan mendiktemu, banyak orang akan menjustismu, banyak orang akan melihat, nah padahal saudara masuk di kamar berdoa. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, bebaskan dari segala ikatan-ikatan. Engkau mencurahkan isi hatimu Tuhan. Lalu orang lihat, kapok, sekarang baru sadar, belum tentu. Ternyata di situ engkau mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini mereka salah besar. Menangis di hadirat Tuhan, ada kekuatan besar itu mengalir. Dari lihat,
Kalau lihat di dalam poin B, ketika orang Israel mendengarnya, ini beda. Mereka takut. Saudara lihat, ini pola pikir yang salah. Ada persoalan kita takut. Seharusnya cara pandang orang Filistin sama orang Israel begini. Saudara lihat ya, orang Israel tidak mempunyai pemahaman rohani yang lebih baik dari orang Filistin. Seharusnya mereka lebih yakin kepada Tuhan. Semakin banyak persoalan, semakin harus yakin. Semakin percaya, karena persoalanlah yang mendidikmu. Persoalan yang membawa engkau dalam kemenangan. Persoalanlah yang akan membawa keberhasilan yang tertunda. Jadi dengan persoalan ini, saya mau katakan begini, perasaan percaya diri bisa menipu. Kenapa? Israel benar-benar yakin melawan orang Filistin. Kenapa? Pada waktu dia bersama tabut Allah, dia yakin pasti menang. Ketika 20 tahun tidak bersama-sama, dia yakin dengan ilah-ilah lain, ilah-ilah asing. Itu salah besar. Saudara mengandalkan kekayaan, saudara mengandalkan intelektual, bukan tidak boleh, tapi itu salah besar kalau tidak mengandalkan Tuhan. Ya, paham maksud ayat ini? Namun keyakinan mereka salah dan mereka dikalahkan. Percaya diri dengan kekuatan Tuhan, bukan percaya diri mengandalkan pikiran. Maka saya kasih tema dalam ayat ini adalah bagaimana mendengar dan pola pikir. Di dalam poin C dikatakan gini, poin B-nya, pengertian di ayat ini, Israel takut dan yakin akan kekalahan, dan mereka tidak percaya diri sama sekali. Mereka lebih beriman dan percaya kepada tabut Allah di pasal 1, di ayat 1 dan 2. Mereka lebih beriman dan percaya pada tabut kalau bersama mereka dibandingkan ketika mereka rendah hati dan bertobat di depan Tuhan. Hari Minggu engkau percaya sungguh-sungguh karena bersama-sama. Karena di sini ada Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, 6 hari, saudara seperti kehilangan pegangan. Bukan begitu. Setiap hari Tuhan menolongmu, Tuhan mendampingimu. Walaupun jauh dari gereja, walaupun jauh dari hamba Allah, dimanapun anakmu berada, engkau tetap percaya. Asalkan engkau bertobat, asalkan engkau dipulihkan, asalkan engkau rendah hati, dimanapun engkau berada, engkau sukses. Amin. Dan iman yang kecil kepada Tuhan, asalkan benar dan hidup taat, akan lebih kuat daripada percaya diri dan tidak mau berada dalam pertobatan. Mengandalkan diri itu juga dosa. Bukan mencuri, bukan membunuh, bukan menghakimi, tetapi tidak yakin, tidak percaya, itu juga dosa. Kayaknya nggak mungkin deh berhasil, nah itu nggak boleh, ya itu dosa. Nah, di dalam poin ketiga ini pentingnya doa. 1 Samuel 7 ayat 8 dan 9. 1 Samuel 7 ayat 8 dan 9. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Dari lihat, di poin A ini jangan berhenti berseru kepada Tuhan Allah kita untuk kita. Mereka mulai lebih bijaksana di depan Tuhan. Mereka melakukan apa yang benar dan meminta Samuel berseru kepada Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, tetapi dengan doa mampu mengerjakan tanpa batas. Baik kesukaran maupun kesulitan. Itu poin A-nya. Nah, di dalam poin B dia bilang begini, Samuel mengambil seekor anak domba yang sedang menyusu. Kenapa dikatakan seekor anak domba yang sedang
menyusu, masih murni. Itu yang dikorbankan. Dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ini penting juga bagi kita. Kenapa? Kita berterima kasih kepada Tuhan karena seharusnya kita menerima hukuman. Analoginya begini, Yesus yang tidak berdosa. Yesus dia lahir ke dunia, dia dikorbankan sebagai pendosa. Mati di atas kayu salib untuk saudara. Maka kenapa dikatakan memberikan anak domba yang sedang menyusu? Artinya persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dan harus lahir dari kemurnian hati. Apa yang kau persembahkan? Hidupmu. Apa yang kau persembahkan? Hatimu. Apa yang kau persembahkan? Pujianmu dan sebagainya. Oleh sebab itu, poin C ini dikatakan, maka Tuhan menjawab dia. Tuhan menjawab kepada orang yang menghargai pengorbanan. Artinya, orang yang mau dipulihkan. Kedua, orang yang kesukaannya berseru kepada Tuhan. Ini Tuhan akan jawab setiap apa doanya. Yang ketiga, ya, dikatakan orang yang menghargai para pendoa. Mereka menghargai Samuel. Karena Samuel berjaga-jaga dalam hidupnya. Mari kita saling menghargai. Dan yang keempat, orang yang kesukaannya mau berkorban bagi pekerjaannya. 4 ayat 10-12 terakhir. 1 Samuel 7 ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Di dalam poin ini dikatakan Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat. Ketika Allah berperang, bangsa Israel mendengar guru yang sama. Orang Filistin juga dengar, orang Israel juga dengar. Namun hanya orang Filistin yang menjadi bingung dan mereka dikalahkan. Saudara lihat, doa itu membuat bingung orang lain. Ada mungkin yang ingin menggagalkanmu, ada yang ingin merusak rumah tanggamu, ada yang ingin mengambil apa menjadi berkat kepercayaan Tuhan kepadamu. Tapi kalau saudara masuk dalam doa, orang yang berniat jahat terhadap keluargamu, anakmu, usahamu, Tuhan sendiri yang berperang dan mereka bingung. Kok semakin dijelekkan, semakin diberkati? Kok semakin ditekan, semakin diberkati? Itulah umat-umat Tuhan yang mencari Dia. Tuhan tidak hanya mengirim guntur, Dia juga mengirim kebingungan kepada orang Filistin dan kepercayaan kepada Israel. Dan poin B, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya perlu diingatkan setiap peperangan, kemenangan datangnya dari Tuhan, kemenangan terjadi apabila kita mau merendahkan hati dan hidup dalam pertobatan. Dari lihat Ebenezer 2003 ini tanggal 31 hari terakhir. Sebelum nanti jam 12 teng, itu benar-benar waktu terakhir bagi kita. Dan saudara lihat bahwa menghadapi tahun 2024 dengan peperangan yang berbeda. Maka Tuhan berkata begini, jikalau kita tetap dalam kerendahan hati dan hidup dalam pertobatan dan mau berkorban bagi penyanyi, tahun 2024 tangan yang kuat dan kuasanya yang besar terjadi dalam hidup kita. Demikian juga sebaliknya. Kalau saudara nggak mau bertobat, kalau saudara mau nggak rendah hati, saudara merasa lebih hebat, maka ya, Tuhan bilang begini, ya silakan. Silakan. Karena engkau merasa diri kuat. Karena engkau tidak merasa hidup dalam pertobatan, silakan. Tapi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, 2024, kita semua akan diberkati. Saudara dan saya
anak-anak saudara, usaha saudara, keluarga saudara, tidak ada satupun kalau dia yang sudah memegang, kalau dia sudah memegang, kalau dia dengan kuasanya yang kuat, tidak ada satupun yang ingin menghancurkan keluargamu, anakmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, hadir di tempat ini, terlebih di hati kami. Kami rindu Tuhan berjalan di dalam kehendak-Mu. Engkau penolong yang sejati bagi kehidupan kami semua, Tuhan. percayakan hidup kami di dalam Engkau. Karena kami tahu kalau Engkau yang ada dalam hidup kami, kalau Engkau yang memegang kehidupan kami, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir. Karena Allah kami adalah Allah yang dahsyat. Dan Engkau sanggup Tuhan membuat kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami terima kuasa urapan-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Jemaat-Mu yang
hadir saat ini. Doa kami hamba-hambamu, berkati mereka Tuhan. Bentengi mereka Bapa. Lipat gandakan Tuhan apa yang mereka kerjakan. Buat anak-anak mereka, anak-anak yang berhasil Bapa. Lakukan perkara-perkara mukjizat, kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan. Penghujung tahun ini kami mohon belas pengasihan-Mu. Tuhan, terima kasih. Sampai tanggal 31 Desember ini, Engkau tetap menolong kami. Dan kami percaya tahun 2024 dengan pertolongan yang dahsyat, dengan kekuatan yang besar, Engkau akan membela, membentengi, dan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, berbahagialah jemaat-Mu yang hadir saat ini. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Bapa surgawi. Percayalah dan percayalah dan percayalah. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan menuntunnya. Diberkati Engkau di bumi, diberkati Engkau di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat akhir tahun.